Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar mulai, mari kita berdoa. Saya akan hari ini untuk dengan sebelumnya dengan Mustafa Aldi Ustaz Sofi Ramisa Saiful Angga Vito Maulana Asmi dari hari ini adalah tenaga kerja adalah segala agen tenaga kerja definisi tenaga kerja secara khusus merujuk khusus pada segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja. Konsep tenaga kerja pertama, tenaga kerja tertinggi adalah seorang yang mengisi keahlian pengetahuan bidang tertentu, misalnya dokter, kemudian jurusan kedokteran, ibu aplikasi dan juga pertanian. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah seorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang dapat melalui pendidikan non formal seperti supir, montir, tukang jahit. Ini sih listrik belajar sendiri di sekolah. Juga tenaga kerja kita dan tenaga kerja yang kita butuhkan pendidikan yang khusus seperti mencuci, kerja laundry, beli pemulung, beli bangunan, itu tidak usah titik dan terlalu. Masalah dalam pekerjaan berkaitan dengan tenaga kerja mendapat hak dan menjalankan kewajiban di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinaikkan dalam bentuk uang. Misalnya kalian kerja nanti dari gaji, misalnya karena ada undang-undang. Dan biasanya ada demo kalau ada nomor satu dari sumpah. Indonesia mengenal beberapa jenis sumpah, di antaranya yaitu upah menurut waktu atau jasa kerja harian dan bulanan. Yang kedua, upah menurut satuan hasil ada
tempat yang dikerjakan adalah produk yang dihasilkan, misalnya kayak kita bakar dan dihitung syariat ya, upah golongan, dan ketiga upah golongan. Ada sistem upah yang didasarkan pada kesepakatan yang memberi kerja dengan penerima kerja, seperti bangunan. Ada golongan yang satu rumah biasanya ada. Yang dua, upah minimum dalam upaya mewujudkan penghasilan yang dapat memberikan kebutuhan layak bagi masyarakat. Pemerintah melakukan kebijakan dalam sistem pengupahan, yaitu kebijakan upah minimum. Kalau di Jember itu UMR 2 juta upah minimum. Yang selanjutnya pengangguran. Konsep pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sudah mencari kerja. Pengangguran dapat terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja. Lebih banyak yang mau kerja daripada lowongan. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya sudah memiliki pekerjaan dan sudah mencari kerja. Yang kedua tidak memiliki pekerjaan dan sudah mempersiapkan usaha. Yang ketiga memiliki pekerjaan yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak secara permanen atau bekerja di luar yang kerjaan permanen, petani, serabutan itu bisa. Setengah pengangguran petani, supir, bekerja makan. Pengangguran tersebut, pengangguran terhubungan adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak bekerja secara permanen. Dengan bakat dan kemampuan bekerja, contoh adalah bukan servis serang sekolah agar bekerja orang yang bisa melakukan. Jadi pengangguran tersebut adalah dia bekerja tidak sesuai jurusannya, bisa jurusannya teknisi tapi dia kerja di pertanian. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. Nomor satu, pengangguran terkuat terjadi karena adanya struktur ekonomi suatu negara, misal dari negara yang berstruktur basis menjadi industri. Pengangguran ini disebabkan dengan keahlian yang dimiliki tenaga kerja tidak sesuai pekerjaan yang dibutuhkan. Pengangguran profesional. Pengangguran profesional adalah angkatan kerja yang tidak memiliki pengalaman terkait. Pengangguran profesional adalah pekerjaan yang pengalaman gaji. Jadi kalau kerjaannya gaji rendah dia nggak mau gaji.
juga pengaturan service terjadi karena adanya penumpukan kegiatan ekonomi ketika permintaan barang dan juga perekonomian menurun seperti pas dulu COVID karena banyak yang PHK. Selanjutnya upaya pengangguran. Upaya mengatasi pengangguran nomor satu, meningkatkan investasi. Bagi perusahaan dan meningkatkan perusahaan untuk memperkenalkan Pak Prabowo yang membuka MDG untuk mengatasi pengangguran ketika pengangguran timbul karena Papua tidak memiliki keterampilan. Dulu ada program pemerintah prakerja timbul dari yang mau kerja baik kedua program kerja sama luar negeri memanfaatkan kerja dengan negara lain dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja Indonesia, misalnya di DKI. Tempat menjalankan usaha UMKM, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan UMKM adalah salah satu upaya pengangguran. Seperti sekarang Bupati kan mengeluarkan gerobak untuk UMKM, menjalankan usaha UMKM. Dalam meningkatkan keterampilan kerja melalui pendidikan, pelatihan dan sertifikasi. Seperti yang tadi program prakerja itu masuk di peningkatan keterampilan. Yang kedua menciptakan tenaga kerja seperti program pemerintah yang membuat MBG, banyak orang sini yang bekerja. Mendukung program magang dan pelatihan kerja yang dapat mengkaitkan keterampilan praktik dan pengalaman kerja pada pencari kerja. Sekarang juga ada Indonesia program magang digaji. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Sebelum pelajaran ini diakhiri, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.